Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah, tidak kepanjang mukadimah. Nanti di akhir atau nanti Ustaz akan menyampaikan di hadapan kita mengapa harus Palestina. Ada apa sebenarnya dengan Palestina? Mengapa tidak ke negara-negara Muslim yang lainnya yang hari ini jumlah saudara kita minoritas? Mereka pasti terjajah. Kita sebut saja seperti Uighur di Cina, Rohingya di Myanmar, belum lagi di Burma, di India dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi mengapa kami bersama Ustaz selama 5 tahun ini program kita tentang Palestina? Sekali lagi Ustaz akan menjelaskan di hadapan kita semuanya waktu itu dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan kajian bersama Ustaz kita. Pada Ustaz kami silakan. Baik, terima kasih Ustaz Nabil Hamzah. Mohon izin Pak Ustaz Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يفترق فضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها أعدت السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى الله واتقي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الحسنة بالعرض إن الله لا يحب المفسدين. وكما قال تعالى الله هل ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت من خلاق قل انتظروا إنا منتظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين بادروا بالأعمال الصالحات وتكونوا فتن ككفيدي المسلم يصبر رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبر كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو متمسك يومئذ بدينه كالقابل على الجنب. الحديث الرقم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. Satu karunia yang saya usaha dari Allah SWT. Allah takdirkan pagi hari ini saya berada di Yogyakarta, wabil khusus bisa bertemu dengan jamaah pengajian Sabtu pagi di Masjid Perawi Rasul Setiko ini di Sidoarjo. 2 hari yang lalu saya masih berada di Nusa Tenggara Barat. Kami 8 hari keliling Nusa Tenggara Barat, dimulai dari kota Bima, lalu ke ujung timur Bima sampai dan juga di Sila dan juga di Kempu, berakhir di Taliwang. Lalu kami nyebrang ke Lombok, di Lombok Timur dan juga berakhir di Kota Mataram. Kemudian saya bersama istri, alhamdulillah, baru kemarin dari Jakarta kami pulang ke Bandung. Di rumah hanya beberapa jam saja. Malamnya kami sudah berangkat ke Jogja pakai kereta. Jadi malam ini mungkin saya lagi drop nih, bisik saja. Subhanallah. Ini lagi merasakan alhamdulillah kenikmatan Allah bagaimana berjuang berdakwah di jalan Allah. Tidak terbaik bagaimana Rasulullah dulu menggunakan unta. Kesana kemari, saya masih menggunakan pesawat, masih menggunakan perahu. Kami menyeberang pakai kapal feri, menyeberang dari laut Selat Lombok, kemudian pakai kereta, Masya Allah. Tapi yang luar biasa, kita nikmati karena memang ini merupakan ibadah dan saya berharap ini menjadi jihad saya dari sisi Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan waktu saya tidak dihabiskan untuk hal yang sia-sia, tetapi Allah kita dihabiskan untuk dakwah dan tarbiyah serta jihad insya Allah. Saudara kita mereka tidak bisa tidur karena memang di rumah di Gaza setiap menit. Nanti kita lihat bagaimana kondisi sholat kita di Gaza. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa sampai di majelis pengajian Sabtu pagi di Masjid Perawi Rasul
Sultiko di Sidoarjo ya. Sidoarjo Yogyakarta, Sidoarjo, Yogyakarta. Ini masuknya Sleman. Masuknya Sleman di ujung barat ya. Ujung barat Jogja. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Prof. Sultiko, khusus pada pengajian. Terima kasih sudah beribadahi dengan Anda, Pak Rasuki dan Ibu yang bertanggung jawab. Saya bersyukur bisa bertemu dengan para tamu penghuni surga yang Allah SWT. Betul ya Ibu ya, sama penghuni surga ya. Amin ya. Sedikit yang jawab amin. Jamaah, jamaah, mau masuk surga jamaah. Langsung aku mampir dulu ke neraka. Langsung hari ini. Mau zaman duluan saya belakangan atau saya belakangan zaman duluan? Belakangan. Salam dan salam selalu pada saudara kita Rasulullah Muhammad. Nabi dan Rasul ya kehadirannya merupakan pertanda dekatnya kiamat. Hadirnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul di muka bumi itu tanda pertama kiamat telah dekat. Itu kata Rasulullah. Wa'istu ala wasa'ihadain. Jangan diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Masya Allah. Rasulullah SAW 14 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu mengatakan wa'istu ala wasa'ihadain. Jangan aku diutus dengan kejadian kiamat seperti ini. Allah Akbar. Ini 1400 tahun yang lalu. Nah hari ini kita mau bilang apa berbeda antara kita dengan kiamat? Saya melihat cerita dengan saya. Berarti tinggal telunjuk. Kalau orang mau peringatkan sesuatu yang berbahaya, yang waspada, pakai telunjuk atau pakai dua jari? Telunjuk. Kalau ini kampanye sebenarnya. Ini ya. Artinya kita benar-benar waspada. Kenapa? Karena pintu gerbang kiamat sudah terbuka di depan kita dan kita tidak menyadarinya. Nyamannya kita di dunia, indahnya dunia yang sedang kita hidup di dalamnya, sedang kita nikmati, membuat kita lupa pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Betul Ustaz takut-takutin. Saya tidak takut-takutin benar, tapi saya berbagi rasa takut Pak, karena saya tidak mau takut sendirian. Ini takut bareng-bareng, makanya saya sampaikan. Di dalam beberapa kitab, yang pertama dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Manahim karya Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kedua dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Manahim wa Ashraf Usman karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad Ensiklopedia Islam. Itu dia menukilkan hadis-hadis saya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW baina di pintu gerbang kiamat sinina khadi'atan akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Diwaspada kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat, berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka. Jemaah, boleh jemaah. Saya bukan Ustaz Maulana jemaah. Sudah terasa tahun-tahun kita penuh tipu daya dan tipu muslihat? Sudah terasa belum? Di Jogja sudah terasa? Berarti Jogja kiamat duluan. Jadi kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya, tipu muslihat di mana-mana, waspada, pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depan. Indikatornya ada 5 Rasulullah SAW. Ciri pintu gerbang kiamat sudah terbuka itu dari tadi depannya ada 5. Yang pertama, yukadzabu bis-shadiq. Yukadzabu bis-shadiq. Orang jujur didustakan, orang benar dibohongi. Sejujur apapun orang berkata, sebenar apapun orang berbuat saat itu, didustakan dan dibohongi. Sudah terjadi? Ya. Di Sidoarjo? Ya. Sidoarjo kiamat duluan. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, maka sebaliknya karena ini sistem, ketika yang satu terjadi maka yang lain pun terjadi. Karena ini sistem, by design. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi, maka sebaliknya, yusaddaqu bil kadhib
para pendusta, para pembohong dibenarkan. Kenapa? Mereka berkuasa. Mereka punya seperangkat instrumen masukan untuk melindungi kebohongannya dengan kekuasaannya. Sudah terjadi? Semua ada. Yang ketiga, wa yukhawwal bihal amin. Disingkirkannya orang-orang yang terpercaya, orang yang mampu, expert, pakar, mampu mengurus negara, pakar tata negara, ahli hukum, mampu berakhlak mulia, takwa, disingkirkan. Seolah tidak ada celah bagi orang takwa, mampu dan hebat memimpin umat. Jadi kata Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, yang namanya amin itu pasti disingkirkan. Wa yukhawwal bihal amin, kata Rasulullah, dan ternyata terjadi di Indonesia. Apa? Apa? Sudah terjadi? Ya, Anies Muhaimin. Ya. Allahu Akbar. Jadi ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang para pendusta, para pembohong, maka tidak ada celah dan ruang bagi orang yang jujur untuk memimpin umat. Tidak ada ruang dan waktu bagi orang yang mampu, hebat, expert ya, untuk memimpin. Disingkirkan. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah yang keempat. Wa yu'tamanu fi al-kha'in wa yu'tamanu fi al-kha'in. Perpengkhianat satu kaum, perpengkhianat satu bangsa memimpin kaum dan bangsa tadi. Sudah terjadi. Innalillahi. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wa yaqulun bi ar-ruwaybidah. Maka berkatalah para ruwaybidah, man hum ruwaybidah ya Rasulullah? Siapa ruwaybidah itu Rasulullah? Alladhina yakununa amrul alam, hum sufaha, hum juhada. Lakinahum yatakallamun wa yatakallamuna fi kulli makan fi ayyi zaman liyusibu bihi al-mubtadi'in. Orang-orang yang bodoh tidak ngerti tapi ngomong masalah negara di mana-mana di media sosial, ngomong masalah penguasa negeri. Padahal mereka tidak tahu, mereka bodoh. Kenapa? Mereka dibayar oleh penguasa untuk memberikan pencitraan seolah penguasanya hebat. Padahal manusia dibayar. Sudah terjadi? Ini pintu kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Jamaah, maka tidak ada celah bagi kita, tidak ada hal yang penting bagi kita, melainkan kita membekali diri kita. Ista'irdan bikul amal khair bil amal salih, bikul bil akhirah. Ya, insidana fil akhir bihajil hakimah al akhirah. Tidak ada cara bagi kita kecuali kita membekali diri kita. Ya, dengan bekal ibadah, saleh, mempersiapkan kehidupan sesungguhnya. Dunia sudah tidak layak bagi orang-orang jujur. Dunia sudah tidak lagi menerima orang-orang yang benar. Dunia sudah tidak memberikan ruang bagi mereka yang siap untuk mengabdi dan berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Artinya sekarang dunia dalam pertarungan yang sesungguhnya. Oh, sepi. Kepada saya disabar. Jamaah. Jadi masuk surganya. Jadi yakin. Besok. Kenalkan saya nama Beki, saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya lahir di Bandung tahun 1976. Ini malam-malam saya berbicara di hadapan ayah muda sekalian. Saya tidak bermaksud, tidak mau mereka, tidak, saya hanya berbagi cerita dan pengalaman. Jika saya bersama teman-teman Ustaz Rabi, hampir sekarang kami sudah setahun ini kami bersama Ustaz Arif. Dia dari Mutiara ya, Pak ya. Di Mutiara, insya-Allah menyertai kami juga. Alhamdulillah, kami senang ada orang-orang baru yang Allah kirim untuk menguatkan jihad dan dakwah kami. Dulu saya bekerja, sekolah di umum, SD, SMP, SMA. Kemudian cita-cita ingin jadi dokter, saya ikut ujian, ternyata tidak ada kampus yang mau menerima saya. Gagal di kedokteran, diterimanya di kimia. Di kimia saya galau, akhirnya murtad di kimia dan malam di tafsir hadis. Jadi Ustaz, selesai
selesai saya ambil S1 saya tafsir hadis di Demak, Jawa Tengah, di Merangin, berbatasan dengan Semarang, kecamatan terjauh dari Kabupaten Demak, berbatasan dengan Semarang, yang berdurungan. 94 saya kembali ke Indonesia, 98 kembali ke Bandung, Jawa Barat, mengajar di pesantren, ketemu istri saya. Satu-satunya itu istri saya di jendela, itu istri saya. Itu lain meeting jadi susah nyarinya. Yang menemani saya berjuang dan dakwah hari ini membina keluarga. Dari mulanya dari beliau 7 anak, saya 4 OTW 5 cucu. Baru sudah jadi kakek muda bagi saya. Kemudian 2006 kami bergabung dalam gerakan pembebasan Palestina. Dimulai dari konferensi nasional negara-negara Islam dunia di Istanbul, Turki, dan kita mendesak kepada OKI untuk diberi jatah agar Indonesia menyelenggarakan kami yang sama. Apabila 2007 di Jakarta di Wisma Atara kita teman-teman yang bergerak dan alhamdulillah terselenggaralah konferensi nasional untuk membebaskan Palestina dan merebut kembali hak-hak dari teman Palestina. Betapapun itu kita lakukan sejak 2007, tapi insya Allah signifikansi hasilnya testimoni ada, namun penetrasi yang ini begitu kuat, okupasi dan penjajahan itu begitu kuat sehingga perjuangan ini masih belum membuahkan hasil karena memang Allah belum menakdirkan. Tapi insya Allah dalam waktu dekat Palestina merdeka. Dalam waktu dekat akan kembali bersama umat Islam dunia. Insya Allah ini adalah tahun kedua di 100 tahun kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Betul Ustaz, ini momentum kebangkitan Islam nanti kita lihat sama-sama. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ada iklannya Bapak Ibu? Gak ada Bapak? Oh berarti lanjut ya? Jamaah? Lanjut, sampai jam berapa? Sampai jam? Jam 7? Oh sebentar sekali Bu. Lagi. Ini belum apa-apa, saya baru buka kan? Iya. Untuk Ustaz. Kalau sampai untuk saya jauh udah. Dari Bandung ke sini, Ustaz cuma sebentar. Sampai jam 8 boleh? Ya boleh. Kalau setengah 9 gimana? Boleh? Boleh. Benar ya? Ya. Dengan satu perjanjian tidak boleh ada yang muntabir. Tidak boleh ada yang muntabir ya. Tahu muntabir? Mundur tanpa berita. Bukan satu-satu itu. Boleh setengah 9? Ya, ini saya sampaikan kabar gembira oleh-oleh dari Palestina mungkin. Alhamdulillah sejak saat itu kemudian kami bangsa di Palestina. 2006 ini sebetulnya saya mendapatkan kesempatan untuk belajar pada para masyayikh kami yang dari Gaza, Palestina. Kami belajar bersama mereka. Disitulah saya membuat makin lama makin tertanam cinta saya kepada Palestina sampai saya membuat istri dan anak saya 21 tahun itu. Bagaimana agar mereka merasakan ayahnya berjuang nanti di sana, dan insya Allah saya sudah mewakarkan nyawa saya, darah saya ke Palestina, dan hidupnya ke Palestina. Kenapa? Orang yang paling mulia iman dari akhir zaman. Ya, inna min khairi ahli al-ardi alladhina imanuhum alladhina yuhajiruna wa yujahiduna fi biladi hijrati bainah. Di akhir zaman orang yang paling mulia imannya adalah mereka yang hijrah dan berjuang berjihad demi tegaknya Islam di Palestina. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Palestina adalah ending peradaban manusia di muka. Betul demikian? Ya, jawabannya kata Allah. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, beliau bertanya, ya Rasulullah, ayyul masjid punya fil alam awalan? Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram. Cuma ayat ya Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah dibangun setelah itu? Al-Masjidil Aqsa. Kam bayan berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Al-Bangunan sangat 40 tahun. Pertanyaannya singkat dan jawabannya singkat. Namun maknanya jauh futuristik ke depan. Kenapa demikian? Baik, kita bahas satu-satu. Boleh jemaah? Boleh. Sudah habis rotinya? Belum. Saya sudah sibuk pembagiannya.
Ternyata makan roti. Ya, ada banyak riwayat yang menyatakan siapakah yang membangun kedua masjid ini. Namun riwayat yang paling tauhid, paling kuat, paling rajih adalah riwayat yang mengatakan bahwa yang membangunnya Nabi Adam alaihissalam. Ya, dibimbing oleh malaikat Jibril. Kita tahu dulu Nabi Adam alaihissalam bersama ibunda kita Siti Hawa, dua orang tua kita ini berada di surga. Namun terwujud lagi oleh tipu daya si Al-Jazil, namanya Bagus Azazil. Allah nama yang memberikan namanya Azza yu'izzu 'izza mulia. Ali Allah Azazil yang Allah muliakan. Namun dia tersingkir. Dia tidak dipilih, bukan tersingkir. Dia tidak dipilih Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dia marah sama Allah. Maka dia dendam sama Nabi Adam. Maka dia ingin merebut kekuasaan, kehilafan dari tangan Nabi Adam, dan dia ingin menjadikan diri dia sebagai yang berhak menjadi khalifah. Tapi ternyata Allah tidak pilih dia kan? Maka ketika Allah uji keikhlasannya, kalau dahsyat di mana takwanya, kalah para malaikat oleh takwanya si Al-Jazil. Satu jin dari suku Al-Haris yang kemudian dihidupkan di alam malaikat. Jibril saja hampir kalah ketakwaannya oleh si Al-Jazil. Namun dia merasa paling hebat. Rupanya ibadahnya hebat, takwanya dahsyat, itu bukan karena dia ikhlas, tapi karena merasa paling hebat. Maka Allah uji keikhlasannya, disuruh sujud ketika dia bersama para malaikat. Malaikat sujud, dia tidak mau sujud. Sehingga saat itulah Azazil diberi gelar iblis, pembangkang. Jadi iblis adalah gelar untuk si Azazil, ya, yang Allah muliakan. Bagus namanya Azazil, Ustaz. Boleh jadi nama anak saya, jangan itu nama iblis. Azazil, yang Allah muliakan. Itu nama dari Allah. Seperti nama Jibril, Mikail. Dia dendam, maka dia buktikan dia paling hebat. Nabi Adam tergelincir atas bujuk rayunya, memetik dan memakan buah pohon kayu. Iblis menamakannya Hudi. Jadi bukan dari Allah buah Hudi. Setelah dipetik dan dimakan, Nabi Adam lupa kalau itu larangan Allah. Tergiur dengan terdorong oleh hasrat cintanya pada Siti Hawa. Maka kemudian Nabi Adam Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tangannya, Allah turunkan di makanin a'la fawqal ardh. Nabi Adam Allah turunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Tempat tertinggi di muka bumi sampai hari ini masih Nepal, Himalaya, Hindustan. Jadi Nabi Adam diturunkan di Hindustan. Siti Hawa Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tangannya, Allah jatuhkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun diberi nama Jeddah. Jadi Nabi Adam turun di Nepal, Siti Hawa di Jeddah. Terpisah 100 tahun, tidak bertemu pertama kali di muka. Terbayang Bapak Ibu, uji kelayakan untuk Nabi Adam, fit and proper testnya 100 tahun tidak ketemu. Saya 7 hari nggak ketemu istri, kalau stadium 15. Makanya saya bawa, karena saya menolak galau. Maaf Ustaz Radi, gue sudah pernah pakai ketemu istri. Oke, kalau beliau tak, kalau saya enggak, Ustaz juga manusia. Betul ya Pak? Pak? Ya, ya Pak. Terpisah 100 tahun tidak bertemu. Ya, di situ sadar Nabi Adam. Itulah efek daripada ujian, daripada kesalahan dan lupanya Nabi Adam. Maka dari sejak saat itulah manusia dan keturunannya disebut insan, makhluk khata manusia. Dari kata nasiya yansa nisyan, lupa. Maka disebutlah insan, makhluk khata manusia. Tepatnya salah dan lupa. Maka tugas pertama dari Allah dan ini adalah kemudian untuk Nabi Adam dari salam yang kita pertama, membangun fondasi peradaban manusia di muka bumi. Dan titik nol peradaban itu bernama Al-Masjidil Haram. Titik nol peradaban itu bernama Al-Masjidil Haram. Di dalam kitab Allah Ism Majalis karya Syekh Al-Albani Allah, Allah berfirman, hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang dari Allah cuma temanya saja. Ya Rasulullah, kasih Muhammad, sampaikan pada manusia hamba-hambaku, pada umatku tentang kemuliaan Masjidil Haram. Baru Rasulullah cerita redaksinya dari Rasulullah. Nah itu hadis qudsi.
Makanya tidak masuk ke dalam mushaf Quran kan? Ya, karena kalimatnya dari Rasulullah, tapi temanya dari Allah. Maka Rasul bersabda, Allah berfirman, Ya Adam, inna li baitul Ka'bah di Bakkatal Mubarakah allati tusawi syahadah. Ya Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku itu lurus dengan arus. Oh, dari sini kita tahu kenapa Ka'bah di Mekah, tidak di Sidoarjo. Karena Mekah lurus dengan arus Allah. Maka sucinya arus Allah hadir di tanah Mekah. Maka Mekah suci sesuci arus Allah. Itu arti dari tanah haram. Maka di tanah Mekah dinamakan tanah haram. Suci sesuci arus Allah. Dan itulah yang Rasulullah tegaskan. Inna hadzal balad khalaqallah yawma as-samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan dia, Allah haramkan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Itu ayat kedua. Subhanallah. Itulah kenapa dinamakan tanah haram. Maka masjid yang dibangun di sana bernama Al-Masjidil Haram. Sejarah singkatnya, inilah titik nol peradaban manusia di muka. 40 tahun kemudian Allah perintahkan Jibril agar Nabi Adam membangun masjid. Yani Jibril yang beritahu, wa'mur Adam an yabna al-masjid as-sani fil 'am fil Qudsi al-Aqsa. Maka 40 tahun kemudian malaikat Jibril membimbing Nabi Adam membangun masjid yang kedua, Al-Masjidil Aqsa. Aqsa itu paling jauh. Artinya, sebentar. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak tempat. Kalau jarak waktu pembangunannya 40 tahun. Kalau jarak tempatnya 1233 km. Inilah jarak yang ditempuh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dilakukan di bulan Rajab tanggal 23 Rajab dan 27 Rajab tahun ke-11 bisa menurut satu riwayat. Nah, yang mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan hadis ini, titik nol peradaban kita adalah Al-Masjidil Haram, dan titik akhir peradaban kita adalah Al-Masjidil Aqsa. Jadi peradaban manusia di dunia ini bermula di Masjidil Haram dan akan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya, apabila seluruh mata manusia di muka bumi tertuju kepada Gaza, Rafah, Palestina, Masjidil Aqsa, jika di mana-mana orang bicara Palestina di seluruh dunia, ini artinya Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita sekarang berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. In all seeing eyes, is directed to Palestine, to Gaza. This is the sign from Allah that we are now in the last episode of human civilization in the world. Itu kata mereka. Jadi sadarkah kita jamaah, terbukti pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Rasulullah, sekarang ada pada babak final. Pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Bahkan hari ini ada pada babak final. Dan itu ada di pundak kita umat Islam akhir zaman. Allah Akbar. Saudara kita berpikir, kita sekarang menyaksikan bagaimana penderitaan yang mengerikan di alami saudara-saudara kita. Bantai habis, diluluh lantakan, dibombardir oleh makhluk yang tertutup. Zionis Israel laknatullah alaihi. Semoga Allah melanggar. Suatu saat itu akan berbalik. Nanti Gaza yang akan menonton kita. Kenapa? Karena itu akan kita alami juga. Akan terjadi banyak perang. Rasulullah SAW menyebutkan dua perang besar, perang Azab dan perang Malhammatullah. Perang Azab, perang di mana nuklir digunakan. Kebayang kalau perang nuklir terjadi jamaah. Jamaah? Ya. Supi. Ada beberapa penelitian yang saya lakukan dan alhamdulillah hasil penelitian saya
belajar literatur seperti pustaka, kemudian mencoba melakukan sesuatu perenungan, disambut oleh seorang ustaz yang juga beliau pemerhati hari zaman. Alhamdulillah kami sepakat pada akhirnya untuk melakukan safari dakwah bersama di Kalimantan Timur 2018 yang lalu, dan beliau membuat sebuah analogi tentang bagaimana gambaran perangai di sana. Nah, ini yang beliau sampaikan pada kita. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama saya selain satu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah memasukkan menerima segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kami membuat video ini, dan tidak lupa kita minta salam kepada Rasulullah SAW. Kita sebuah analisa saja, belajar dari perang dunia 1-2, dan ternyata perang ini sudah Rasul sebutkan dalam sebuah hadis yang disembunyikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa yang paling banyak meriwayatkan hadis sepanjang hidupnya menjelang wafat baru disampaikan. Baru disampaikan. Yang berapa itu sementara saya cepat saja waktu kita tidak banyak jemaah. Kita langsung pada gambaran. Andai perang nuklir terjadi, jadi saya sampai sadar ini. Dalam Israel itu mengirimkan beberapa buah kapal induk, satu kapal induk dan juga kapal-kapal tangki minyak. Dan ternyata tujuannya Australia. Namun di perairan Indonesia, masuk ke perairan Indonesia tanpa izin, diperingatkan oleh penjaga perairan kita dari Angkatan Laut. Tapi rupanya Israel tidak menggubris, akhirnya ditangkaplah dan ditawanlah kapal perang ini. Maka Israel uring-uringan minta bantuan kepada Amerika. Amerika nyuruh Australia mengirimkan armada perang mengancam Indonesia untuk mengembalikan kembali, mengeluarkan dan melepaskan armada kapal tangkinya Israel. Baik ya bukan? Di sini ada Australia membawa kapal perang, ya. Siap kapal perang alutsistanya. Di sini ada Rusia kemudian membantu Pak Prabowo Putin mengirimkan itunya. Ini berita sekali, ini berita bahwa orang soal sekali yang sesungguhnya terjadi, tapi beritanya sampai. Dan ini kok senyap. Kebayang kalau ternyata terjadi perang Australia melawan Rusia, Amerika akan turun, Israel ikut di sini, misalnya kita dibantu Cina dan Rusia, perang di Indonesia, habis tidak jadi. Dan kebayang kalau yang digunakan nuklir seperti ini gambaran. Udah, andai perang nuklir terjadi, teknologi masih ada, ini yang terjadi, gambarannya. Ya sesungguhnya, Allah SWT lebih dahsyat daripada ini. Currently taking Louisiana, building one down. Tidak hanya gambaran saja, fakta yang sesungguhnya terjadi bisa lebih dahsyat daripada ini, Bapak. Menggunakan natrium, uranium, maksud saya uranium, dengan sistem fusi elektron, ya, ketika ditembak inti nuklirnya, uranium inti nuklir yang pertama, maka akan menembak dan akan terjadi fungsi elektron dari fungsi nuklir ini, maka akan terjadi beberapa ledakan. Ledakan pertama menciptakan suhu panas bisa di atas 500 derajat Fahrenheit, terbakar. Gelombang yang kedua bersifat destroy, menghancurkan. Jangan perhatikan, jika perang nuklir terjadi, ini yang penting. Dan ini jika terjadi, berarti di luar Gaza. Lebih dahsyat dari apa yang terjadi di Gaza. Sekarang kita menyaksikan Gaza, nanti Gaza yang menonton kita. Nah itu jembatan Suramadu.
Fenomena dunia ketika perang itu terjadi. Dan ini ternyata disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang disembunyikan sepanjang hidupnya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menjelang wafat beliau sampaikan, aku khawatir menyembunyikan ilmu dari Rasul, dari Allah dan dari Rasul. Jamaah, kira-kira kalau kenyataannya seperti ini nanti perang dunia ketiga, Sidoarjo masih ada? Ya, luar biasa. Nah, jamaah yang Allah. Jadi betapa dahsyat gelombang fitnah akhir zaman ini. Dan inilah yang Rasulullah peringatkan berkali-kali kepada kita para sahabat dan kita umatnya. Badiru bil amali shalihat, bersegeralah kalian melakukan amal saleh. Fasatakunul fitan, akan muncul huru-hara, akan muncul petaka menimpa kalian. Dan khusus untuk negara Arab, Rasulullah mengatakan sampai terbangun dari hidup beliau di Madinah. Dan ini kesaksian Ummu Jahsy apa saja Zainab Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Ya. Wailul lil arabi, la ilaha illallah. Wailul lil arabi min syarrin qad ibtala. Celaka bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat menimpa mereka. Futihat yaum min rabbil Ya'juj wa Ma'juj mistahab. Telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar itu 14 abad yang lalu. 1400 tahun hari ini lubang Ya'juj Ma'juj mungkin sudah terbuka. Ya'juj Ma'juj sedang mengamati kapan aku keluar. Nanti kalau terjadi kudeta politik di Indonesia, saya keluar. Jamaah, ini dahsyatnya kita ya. Saking dahsyatnya kita ini kata Rasulullah SAW, orang berganti akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Sore pagi beriman, sorenya kafir. Sore beriman, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya kafir. Kenapa? Ya bi'adinahu bi'adin dan dunia. Menjual iman Islam dan demi pangkat, di pundak, ya, demi jabatan dan demi triliunan. Ngeri. KPK sampai mendapati ada uang tergeletak di tengah rumah 920 miliar. Yes, itu di Indonesia. Menjual iman dan Islamnya demi pangkat, demi dunia. Allah. Maka orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh pada akal sehat dan hati nuraninya, kata Rasulullah SAW, kalqabidi ala jambi, seperti memegang bara api. Jawab, ada kayu bakar merah membara, kita pegang, apa yang kita rasakan? Panas terbakar. Dan itulah yang akan dialami oleh orang-orang yang jujur, orang yang soleh, ahli ibadah, yang komitmen dengan iman Islamnya. Dipitnah, ditangkap, pulang dari ceramah, tidak sampai ke rumah, ditangkap dan dipenjara. Itu saya. 2 tahun setengah saya jadi tahanan. Mengungkap keberobokan para penguasa di negara kita. Kita tidak boleh diam. Saya tidak bisa diam. Gatot. Kebenaran harus kita perjuangkan. Betul? Betul. Curhat saya. Panas, itu perjuangan itu. Tapi kenapa panas? Karena pahalanya dahsyat. Karena memang berat bukan akibatnya disebut teroris, ekstremis, radikalis, anti NKRI, intoleran, anti Pancasila. Padahal mereka yang ngomong yang seperti itu. Maling teriak maling. Siapa yang memperjuangkan bangsa ini dengan darah-darah mereka? Para habaib dan para ulama umat Islam, betul? Kalau mereka duduk kita ini, Allah. Tapi mereka yang istiqomah berpegang teguh di akhir zaman ini dengan Quran dan Sunnah, ada syarat pahalanya. Di balik berat ujian iman di akhir zaman, ada pahala yang menggiurkan, luar biasa. Pengen tahu pahalanya jemaah? Jemaah. Mentang-mentang sudah jam 7. Jemaah. Pengen tahu pahala orang yang istiqomah memegang teguh agamanya, Quran Sunnah di zaman penuh fitnah ini?
Bapak-bapaknya diam. Kalau kita lihat ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Bu, bapak-bapaknya yang lain kemana, Bu? Kok tadi aja? Kok ibu masuk surga sendirian? Masuk surga kok sendirian, bapaknya ditinggal. Dititipkan Ustaz ke yayasan penitipan bapak-bapak. Jamaah Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati 'inda tasdiq ummati falahu ajrun bi hadha syahidin. Siapa yang istiqomah memegang teguh Quran dan Sunnahku di zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh huru-hara, dia akan mendapatkan pahala 100 kali mati syahid. Luar biasa. 100 kali pahala mati syahid. Syuhada minhum ya Rasulullah. Syahidnya kami atau syahidnya mereka? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian para sahabat. Dahsyat pahalanya. Istiqomah kita memegang teguh Quran dan Sunnah, betapapun ditangkap, disiksa, dipenjara sampai mati. Pahalanya 100 kali syahidnya para sahabat. 100 kali syahidnya para sahabat. Nah, sekarang kita lihat satu keutamaan mati syahid jemaah. Boleh ya? Baik, sekarang satu saja. Nanti 3 kali 100. Yang pertama, ya, keutamaan orang yang mati syahid. 10 peluru menembus tubuhnya, 10 pedang menyambar lehernya, Allah cabut nyawanya terlebih dahulu, atau Allah cabut kesadarannya terlebih dahulu, sehingga dia tidak akan merasakan sakitnya kematian, melainkan seperti digigit semut. Orang yang mati syahid itu tidak sakit kematiannya, seperti digigit semut. Tidak percaya? Silakan buktikan. Kalau sudah terbukti kasih tahu saya. Ustaz, terima kasih sudah meyakinkan saya. Saya mati syahid, Ustaz. Tidak sakit kematian saya, seperti digigit semut. Itu WA dari alam bazar. Baik, kita lihat ini buktinya. Saya tidak bicara tentang bukti jamaah. Ini buktinya. Orang yang mati syahid, kematiannya melaksanakan digigit semut saja, maka mereka tersenyum tanpa hancur tubuhnya. Contohnya yang رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله يا أخوان دعونا الله جل عبد السماوات والأرض. فأما إن كان من المقربين فروح tubuhnya terluka kena rudal, kena bom, ya, dan tadi budaknya terlihat dari tulangnya. Ini persis yang dialami teman saya ketika ditembak Israel di kapal. Ketika kita beraksi, teman-teman aksi langsung mengirimkan bantuan dalam proyek Mafi Marmara, berangkat kumpul seluruh dunia dari Turki. Coba yang berkata, terlihat ya? Tidak ada hijab antara beliau dengan surga saat itu. Maka indah surga yang dilihatnya membuat dia tidak merasakan sakit kematian. La yajidu syahid bi adabil qatli min dzaka jaddi namdi. Ya, tidak menyerush hima yaudan dan tidak menyaudan. Ya, tidak sakit kematian orang yang syahid. Melainkan seperti gigit semut. Kan Allah melihatkan indahnya surga. Terlihatlah seperti itu. Dan ketika sakaratul maut jemaah tidak ada hijab antara kita dengan akhirat. Konon seorang ulama ahli sufi, kalau tidak salah Syekh Sofyan As-Sawri rahimahullah, muridnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah mengatakan antara kita dengan Allah ada 70.000 hijab, sehingga kita tidak melihat surga dan neraka karena hijab. Tapi nanti di saat sakaratul maut Allah buka. Surat Qaf
ayat ke-22, surat ke-50 ayat ke-22. Menangis saya mendengar bacaan Syekh Al-Alim saya masih membaca Alhamdulillah syaitan rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Syukur kalian manusia lupa indahnya dunia yang kalian nikmati saat ini, membuat kalian lupa kalian akan mati menghadapku. Saat ajalmu tiba membuat kau kaget bahwa kenikmatan dunia sementara saja. Sekarang aku buka semua hijab antara kau dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka tatapanmu tajam. Lihat apa yang saya. Maka perhatikan orang ketika sakaratul maut, wajahnya mensiratkan tempat yang dia saksikan di akhirat, tempat kembalinya. Al-jannatu an-nar, surga atau neraka. Maka perhatikan orang yang sakaratul maut. Mudah-mudahan wajah kita seperti ini ketika sakaratul maut. Ustaz, kami sudah lupa ya Ustaz, mohon maaf ya. Gak mungkin kami jihad ke Palestina Ustaz. Kata siapa udah di sini bisa terjadi di atas rakyat dan ketika kita tetap mati syahid kok. Asalkan kita memang bertekad dalam hati sejak hari ya Allah. Jauhkan aku dari kematian yang sia-sia ya Allah. Izinkan aku mati syahid. Bukankah Nabi Zakaria mati syahid di usia seperti mana muda, seperti air muda, tapi mati syahid. Kapan demikian? Apa kata Rasulullah SAW? Man sa'alaha syahadatan bis-sidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada walau mata 'ala firasih. Siapa yang meminta kepada Allah, ya Allah syahidkan aku di jalan-Mu, sungguh-sungguh dia memintanya, Allah akan menyampaikannya pada derajat mati syahid pada saat kematiannya, betapapun matinya di atas ranjang. Yang penting dalam hati betul-betul terbesit dan ingin berjuang dan berjihad di jalan Allah. Syahid di jalan Allah, sungguh-sungguh. Itu jemaah. Lanjut jemaah. Lanjut. Ini materinya baru 30%. Berarti jam 9 baru selesai. Tapi sudah beli yang muntaber. Mundur dan berita. Jamaah. Lanjut. Baik, yang kedua, orang yang syahid gugur di jalan Allah membela agama Allah, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Berapapun lamanya dikubur, tubuhnya tidak akan hancur. Betul Ustaz, kita lihat buktinya. Ini bukti bagus. Sama dari Suriah. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi ceritanya begini, Suriah sebelum Gaza dibantai yang Oktober kemarin itu kan mengalami alarm spring sejak 2010, 2011. Konflik pertama terjadi di darat. Ya, dan kita tahu selama 50 tahun lebih Suriah dicengkram oleh rezim Sinah Nusayri di bawah kepemimpinan keluarga Bashar al-Assad. Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita dibantai begitu. Saya simpan di laptop saya bagaimana kekejaman dan kebiadaban mereka di laptop saya. Apa yang terjadi kemudian di antara pembantian yang terdasar bermula di darat, ada seorang gadis remaja usia 14-15 tahun, usia mungkin di bawah itu. Anak ini soleh, anak perempuan ini, anak gadis ini soleh, rajin sholat dijaga, sholat lima waktunya dijaga, tahajudnya dijaga, selalu Senin Kamisnya
dijaga tilawah Quran. Dia syahid tidak jauh dari Quran yang biasa dia hafalkan. Gugur, meninggal dunia, dikuburkan selama 2 tahun. Sudah 2 tahun dimakamkan, hadir dalam mimpi sama ayah. Ayahnya mimpi dan anaknya, Abi, akhirnya aku menjadi adalah asatir alih hayati. Ada rajul janibi yasrah sarhatan syadidatan mulazza'a, maka ada ma yu'adzamu 'adaban syadidan. Akhirnya bila kau menjadi ayah. Dalam sini ayah, tolong pindahkan aku ke kubur yang baru ayah. Aku gak bisa tidur ayah. Ini ada laki-laki di samping kiriku baru dikuburkan beberapa hari yang lalu. Setiap hari menjerit-jerit, setiap saat menjerit-jerit seperti disiksa dengan siksa yang sama. Ini pelajaran bagi kita. Kalau memakamkan saudara kita yang beriman, yang muslim, jangan dicampur dengan yang muslim. Kasihan. Nanti ketika yang non-muslim tetangganya disiksa, dia gak bisa tidur. Kalau kita campur paksakan, nanti mereka pindah sendiri. Nah, kalau pindah sendiri kita yang repot. Resek kalian. Aku nggak bisa tidur. Aku cari kubur yang baru. Lah kita yang repot. Kalau mereka pindah sendiri gitu. Coba. Awalnya saya tidak yakin ini bisa kalau dia harus memindahkan itu dan atas video. Tapi 3 malam berturut-turut terjadi. Maka yakinkan dia. Maka meminta izin pada otoritas pemakaman setempat untuk memindahkan. Apa yang terjadi? 2 tahun dikuburkan. Jangankan jasadnya, kain kafannya masih utuh berjalan. Allahu Akbar. Lihat, kain kafannya masih utuh, bentuknya pun melihat mesiratan, tubuhnya masih utuh. Maka aku yakin mimpiku ini benar. Sekarang kita buktikan, kita angkat jasadnya ke atas. Kalau dia masih itu berarti benar. Ini pelajaran berharga bagi kita dari kematian anak. Maka diangkatlah jasad sang anak. Bapak Ibu, ahli surga biasanya tubuhnya menyusut. Saya pernah menggali beberapa kuburan orang-orang yang luar biasa dan memakamkan yang mati syahid. Bapak Ibu, pernah sekali seumur hidup saya dengan darah di tangan saya yang mati syahid. Tubuhnya mengecil, mensiratkan kalau kuburnya melapang, kuburnya meluas. Tapi ahli neraka sampai hancur tulang belumnya. Kita lihat, ketika dibuka penutup wajahnya apa yang terjadi? Perhatikan. Dua tahun dikuburkan, tidak hancur tubuhnya, betul? Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Lalu tidak hancur tubuhnya, kenapa? Karena hakikatnya orang yang gugur di jalan Allah tidak mati kan? Kata Allah sendiri, Allah yang menyatakan demikian. Surat Ali Imran ayat 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Sungguh jangan kau kira orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Tidak, mereka hidup di sisi Allah. Mereka hanya berpindah tempat saja. Yang tadinya di dunia langsung Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Dan terus rezekinya mengalir tanpa henti. Ya, dicabut nyawanya di dunia tidak membuat dia putus rezekinya mengalir. Karena rezeki masih terus mengalir dan dia hidup di sisi Allah, maka tubuhnya tetap utuh berjamaah. Itu mesti. Maka berapapun lama orang dikuburkan yang mati sendiri tidak akan hancur tubuhnya. Lihat jasad Sayyidah
Sayyidina Hamzah. Jasadnya masih utuh kan? Sudah 1000 tahun lebih jasadnya masih utuh. Ya, orang yang menghidupkan sunnah Rasul di akhir zaman ini lebih daripada itu jemaah. Dan kita punya peluang dan kesempatan untuk melebihi itu mendapatkannya. Jemaah. Lanjut. Ini mantap ya satu pesan. Sepi. Sampai bapak gak asing gitu. Lanjut jemaah. Baik, yang ketiga, keutamaan orang yang mati syahid, Allah bebaskan dari siksa kubur. Allah Akbar. Di saat manusia berat disiksa kubur, ditanya man rabbuka, dia tidak bisa jawab karena di dunia dia kafir kepada Allah, dia tidak bisa menjawab karena di dunia dia mengingkari Allah. La adri man rabbi la tas'ali man rabbi. Aku tidak tahu siapa Tuhanku, jangan bertanya siapa Tuhanku. Dipukul dia dengan gada besi, menjerit dengan kesakitan hingga hancur tubuhnya. Mau lihat siksa kubur? Asli ini dari kubur. Asli Bapak Ibu. Benar, mau lihat? Saya tidak bohong, tidak boleh ada kebohongan di sini. Mau lihat Bapak Ibu? Ingat, orang yang menghidupkan Quran dan Sunnah dan istiqomah memperjuangkannya seperti ini nanti dibebaskan dari azab kubur. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, "Iya, azab kubur pasti ada." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah, ya, maka pergi ke kuburan yang digali. Baru 3 jam jamaah. Yang tadi 2 tahun masih itu, ini baru 3 jam. Saksikan ya. Ini membuktikan fitnah kubur ada. diberitakan dia adalah seorang lelaki muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikumpulkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk bertemu otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kubur? Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi berubah, dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami keras dan penyisal. Saya tidak bermaksud membolehkan air ada yang tidak, karena ini juga Allah perlihatkan untuk menjadi ijibah bagi kita yang muslim. Jamaah 3 jam baru dikumpulkan. Rambut yang hitam memutih menjadi bukan, kulit yang mulus lebam terbakar, dari mulut hidung telinga keluar air darah, keluar darah karena dia sedang mengalami siksa. Perhatikan ya. Masya Allah, auzubillahi min dzalik. Nah, orang yang menghidupkan Quran dan Sunnah dijauhkan dari petaka siksa kubur ini. Malaikat azab siapa? Malaikat Zabaniyah. Mungkar nakir cuma lewat aja. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya, sehat? Permisi, saya mau ke sana. Mau jingkat dia? Mari silakan. Gitu aja. Allah bebaskan dari fitnah. Yang keempat, Allah berikan tajul maqam. Orang yang mati syahid Allah berikan keutamaan yang keempat, tajul maqam, mahkota kemuliaan yang sangat diinginkan oleh para nabi dan para ahli ibadah. Dan kiranya mahkota itu Allah sematkan di kepala, benar memberikan selendang kemuliaan. Ridha Ujjah, Masya Allah. Yang keberapa tadi? Yang kelima, Allah berikan 70 nama daftar, isinya ada 70 nama agar dibebas, agar dibawa masuk surga tanpa hisab bersamanya. 70 nama
yang menghidupkan Quran dan Sunnah 100 kalinya, berarti 7.000 orang. Wah. Dan yang terakhir Allah tikahkan dengan 73 bidadari. 73 bidadari, ayah, Pak. 73 bidadari, Pak. Di rumah ada berapa bidadari? Satu. Sama. 73 bidadari. Jawab. Sudah pernah melihat cantiknya bidadari? Belum. Di foto-foto. Yang di rumah yang dilihat bukan bidadari. Udah. Meriam Belina cantik tidak? Tidak tua. Dulu. Titik Puspa cantik tidak? Cantik. Tamara Blessing cantik tidak? Nanti. Cantik. Siapa yang cantik menurut Bapak Ibu nih? Artis Indonesia, artis dunia. Marilyn Monroe cantik, Pak? Cantik. Jawab, saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud memperlihatkan awal tidak. Istriku, maaf istriku, ini hanya untuk penyemangat saja istriku ya. Jangan marah istriku. Jawab. Ya. Kita lihat cantiknya bidadari surga yang sesungguhnya. Bukan malah. Saya tidak bermaksud memperlihatkan orang, tapi untuk meyakinkan saja. Jawab pertanyaan saya jujur ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk memperlihatkan orang. Cepat saja. Cantik tidak Bapak Ibu? Cantik. Bapaknya bilang enggak, istrinya ada di sini. Cantik tidak? Cantik tidak? Cantik tidak? Tahu siapa beliau? Tidak. Ayah Namun, Korea yang berbisa. Cantik kan? Bayangkan. Padahal mereka Allah ciptakan dari tanah, betul? Tidak ada wanita yang cantik di muka bumi yang diciptakan selain dari semua secantik apapun wanita dunia. Jangan lupa Allah ciptakan dari tanah. Berapa nilai tanah? Saya keluar dari ruangan ini, saya ambil tanah di sana di kebun, saya berikan pada yang muda sekepal tanah. Mau diambil? Tidak mau kan? Itulah nilai tanah dan itulah menjadi bahan penciptaan gadis-gadis cantik di dunia. Bayangkan, yang Allah ciptakan dari tanah saja cantiknya bikin saya lupa sampai di rumah. Lalu bagaimana dengan bidadari surga? Allah ciptakan dari intan, berlian, emas permata. Allah Akbar. Kebayang tidak cantiknya Pak? Yang dari tanah saja sudah secantik ini ya Allah, apalagi yang dari ciptaan Allah dari emas, intan, berlian, permata. Dan itu 73 orang yang mati syahid, yang menghidupkan Quran dan Sunnah 100 kali syahidnya ya Allah Akbar. Jamaah, mau semua keutamaan ini? Sepi, tidak ada jawaban. Kemana? Jamaah, oi jamaah, mau semua keutamaan ini? Pengen tahu caranya? Baik jamaah, lihat pintu surga sedang dibuka di Gaza. Tadi saya tanya Bapak Ibu, mau masuk surga, mau kapan? Hari ini, segera. Baik, kepada kita, pintu surga sudah terbuka di Gaza. لازم حياة زي اسم الصرفات ولازم حياة مش عارف يا أخي مكان آمن موجود خير مش آمن خلاص انتوا موجودين ولا هنا كفي شفنا نار في مسيرة استشهد المنطقة كارثة الوضع ماشي تعال أنا أقدر أوصل المطر يعني أنت خاشش في جهنم نار كتب صوت الصاروخ ولا بيقول عليها صوت تصوير الصاروخ هذا صوت الفيديو هذا تشكيل فيهم صار تنزل علينا ولازم الثلاثة هذول مرميين Ini rekan saya muda, nama kami di Palestina. Saya di Ustaz Randi, tadinya mau masuk ke Gaza. Dari Jakarta kita telepon hubungi kedutaan besar Indonesia di Kairo, Mesir, karena kita masuknya lewat Mesir. Dan alhamdulillah sesampainya di Mesir kami audiensi dengan kepala biro politik KBRI Indonesia di Kairo. Kemudian kami audiensi pada beliau itu
langsung minta rekomendasi agar diizinkan saya dan beliau Ustaz Rafi masuk ke Gaza. Namun saat itu baru 4 bulan berjalan pembantaian, bom masih di mana-mana Bapak Ibu. Jamaah, ini yang bisa saya katakan. Jamaah mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah manusia berterbangan karena dibom. Itu yang terdapat sebuah manusia. Setiap saat, setiap jam, setiap menit. Jemaah yang berkata Allah, saat itu kami hendak menuju satu tempat jemaah. Dan saya dan istri tanggal 7 Oktober pembantaian 1 Oktober saya masih di Al-Aqsa bersama istri. Kami baru sholat subuh berjamaah di sana. Dan itu kemudian juga kita akan berangkat ke Al-Khalil Hebron, salah satu destinasi kami ketika kami di Al-Aqsa. Makam Nabi Ibrahim AS. Apabila malam kami dihentikan oleh tentara IDF, mereka menghentikan kami, Bapak Ibu, di depan kami lewat panser-panser ini. Saya katakan Bapak Ibu lihat rudal-rudal lewat itu di depan kita. Mereka akan membantai Gaza. Ini di depan kami Bapak Ibu. Jadi kami masih di sana, Gaza dibantai. Jadi di bawah rudal-rudal dan pasar-pasar yang kami lihat di sana Bapak Ibu. Ini rudal yang bisa kita lihat. Dan beginilah rudal itu membantai Gaza selama 581 hari sampai hari ini mungkin ya. Kurang lebih 570 atau 80 hari. Seorang anak pecah perutnya. Apa dosa anak balita ini? Ibu yang histeris menjerit, berarti anaknya menjadi korban, pecah pahanya. Masih terbayang darah-darah mereka merah di tangan kamu. Bayangkan jika mereka adalah anak-anak cucu kita. Tentu kita tidak akan diam diri seperti sekarang. Dan itu pun haram kita lakukan. Berdiam diri ketika saudaranya menderita. Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun Allah. Kata para ulama salaf. Siapa yang diam saja ketika Tuhannya dihujat, nabinya dihina, dinistakan. Jamaah yang kata Allah. Jadi di pertengahan Ramadan kemarin, 18 Ramadan, di momentum salat zuhur berjamaah. يا الله يا الله اللهم صل يا رب يا رب سلم يا رب الحبايب في الجامع يا رب يا رب الحبايب في الجامع Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Catat mereka sebagai syuhada-Mu ya Allah. يا رب حبايبنا بصدق عليهم يا رب Ramadan 18 Ramadan 14 Ramadan. Putuskan ini. Hancur bahan. Tinggal ini. Allah ya Hakku Jabal. Allah Hakku Jabal. Allah ya Hakku ya Allah. Ini harganya bagus sekali. Dan berapa puluh video demi anak-anak kita. Binatang saja kita harap melakukan seperti ini manusia. Apa mereka tidak berhak hidup di dunia ini? Tidak ada pembantaian yang tidak ada terjadi kejadian yang terjadi di Gaza.
Lebih tiada majelis usaha di tanah Gaza Bapak Ibu hari ini tiada mereka. Dan tidak ada makanan minuman Bapak Ibu. Yang mereka makan apa? Dedaunan. Yang penting dari pohon yang makan. Karena tidak ada makanan. Bayangkan sudah hampir 2 tahun sekarang, 1 tahun setengah. Ya, sudah berjalan memasuki tahun kedua pembantaian. Mereka yang mengadukan pada Rasulullah tentang diamnya umat Islam dunia. كنت أتمنى أقول لنفسي اليوم أن أقول لك يا رسول الله ساعدنا بهذه الفتنة وما صبرنا فيها إلا لأنك إمام الصابرين يا رسول الله Pada Allah, الناس تشتكي من pada أرزاقهم Rasulullah mereka mengadukan. لكنهم يعلمون والله Mengingatkan apa yang terjadi di Suriah, seperti ini pula di Gaza. Anak-anak yang sudah tidak punya orang tua, tidak punya rumah jamaah. Anak-anak yang sedang diwawancara oleh tim, sedang diwawancara tiba-tiba rudal meledak di belakang mereka. Ini anak-anak yatim piatu yang sudah tidak punya keluarga. Ada makanan. Dulu kucing mereka bunuh, mereka makan. Sekarang rumput karena tidak ada apa-apa rumput mereka makan. Mampukah kita menghadapi kehidupan yang dasar dengan ujian seperti ini? Tentu tidak. Lalu kenapa kita diam saja tidak membantu mereka? Bayangkan jika ini anak-anak kita rumput yang mereka makan. Ini sarapan bagi mereka jemaah. Dan ini pula sarapan siang mereka. Dan ini pula makanan mereka setiap hari. Hingga pada akhirnya mereka tidak kuat menyusul orang tua mereka ke surga. Bayangkan bersaudara mereka, 1 roti mereka bagi-bagi. Kami biasa kalau keluar dari hotel sebelum ke lapangan, saya beritakan teman-teman masukkan roti, penuhi jaket-jaket dengan roti, kita bagi pada mereka. Pada akhirnya, sepotong roti tidak cukup untuk menghilangkan lapar mereka berhari-hari, hingga mereka pun syahid menyusul orang tua mereka ke surga jemaah. Inilah Gaza sampai hari ini jemaah. Dan inilah hasil dari bungkamnya dunia, dari diamnya kita. Dan ini beban berat yang akan Allah pertanyakan Allah hisab kepada kita. Pertanyaannya, sanggupkah kita menjawab semua hisaban ini jika Allah pertanyakan kepada kita? Jamaah, bukankah Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Maimunah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, Allah itu bila masati anak hamba dari Fama datanguluna. Jika kami tidak bisa berangkat ke Palestina, jika kami tidak bisa berangkat ke Gaza, apa yang Anda perintahkan? Jauh Palestina ya Rasulullah. Kami di Madinah. Apa maksud di Palestina? Bisa. Kami jauh ada di sini. Kita di Sidoarjo. Apa yang harus kami lakukan jika kami tidak bisa berangkat? Ini jihad tidak apa dan Rasulullah. Fatuhdiru husidum yusrufe. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian untuk menyalakan Islam di Palestina, untuk menyalakan Al-Aqsa sehingga sholat tauhid bisa ditegakkan. Faman fa'ala dzalika kaman ada, siapa yang menyumbangkan hartanya untuk Palestina dan Gaza sama dengan dia datang dan berjuang di sana jamaah. Ini anak-anak Suriah. Ternyata Gaza lebih dahsyat dari jamaah. Sekali lagi pintu surga sudah terbuka di Gaza. Bagaimana cara kita memasuki? Kemudian kata Rasulullah, Manjan salawasian faqad berdosa. Siapa yang membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka sungguh sama dengan dia berjuang di sana. Padahal yang kita kirimkan cuma harta saja 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta. Kita cicil, tapi ternyata mereka sakit, mereka menerima. Kita bahkan sekarang ada program kurban. Mereka menikmati kurban kita, lalu mereka berjuang syahid. Maka syahidnya mereka, kita juga syahid terbawa. Nanti keutamaan yang kita akan kita dapatkan. Jamaah, jamaah, jadi masuk surga ya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kita ada program itu kan mudah-mudahan dapat kita. Subhanallah. Dulu saya sempat pernah membantu kurban di Gaza. Itu satu ekor kambing 9 juta. 2024 awal sebelum pembantaian 15 juta, 17 juta. Sekarang 42 juta satu ekor kambing. Bingung saya. Di Indonesia bisa kebeli 3 sapi ya, atau 2 sapi 42 juta. Di sana satu ekor kambing. Nah, saya tanya Bapak, jangan biarkan mereka kelaparan mati tanpa
ada perjuangan. Yuk kita bantu mereka. Siapa bantu mereka gimana? Bapak Ibu niatkan dalam hati, kuatkan mereka dalam hati. Apa kata Rasulullah? Sudah azmu, tidak sudah azmu dasari. Jika niat mereka sudah kuat, Allah mudahkan jalan. Yang penting niat dulu saja. Ya, mudah-mudahan esok lusa Allah kabulkan, Allah mudahkan. Sudah itu ya. Silakan. Oh, Pak Rasmi silakan. Nah, ini beliau. Bapak Ibu, kami inilah yang berjuang selama 5 tahun ini. Saya kami sudah syahid di sana. Teman-teman kami sudah syahid di Gaza. Anak-anak yang kami bina sudah syahid di Gaza. Tapi kami lanjutkan kembali, insyaAllah. Kami sebut nama kami beda-beda untuk menghalau Israel. Ada namanya Sahabat Atasan, Cahaya Baru Sodako, Sanabit Jari, yang Mutiara Bulan. Hidup kami semua mengelabui Israel agar kita tetap bisa masuk ke Gaza. Baik, silakan Ustaz Rasmi. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan kajian dari Ustaz Ahmad Bayyuni buat kita semua di pagi yang berbahagia ini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin dalam rangka kita meniti keberkahan dan mengikuti jejak yang diwariskan Nabi dan Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW, dan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat ketika peristiwa perang-perang besar menghadapi kafir Quraisy untuk memenangkan umat Islam sehingga hari ini bisa kita rasakan nikmatnya beriman dalam agama Islam. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, kalau tadi sudah dijelaskan di awal oleh Ustaz Andi, seorang baik ini juga sudah memaparkan bagaimana kita berupaya untuk bisa mengirimkan bantuan-bantuan. Kami sebut sebagai hadiah terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kami juga akan memberikan fasilitas kepada jemaah sekalian. Kalau tadi sudah kita kelilingkan infak kita, maka saya yakin masih banyak dari jemaah sekalian, ayah bunda sekalian yang masih ingin ikut berkontribusi memberikan bantuan ataupun hadiah terbaiknya buat saudara kita di Gaza, tapi nggak bawa uang tunai. Bagaimana caranya? Maka kami fasilitasi, kami berikan media-media yang tentunya itu bisa bermanfaat, kemudian bisa kita lakukan dengan cara yang paling mudah. Donasinya, sedekahnya kita cicil. Kalau biasanya kita mencicil untuk kendaraan kita, untuk rumah kita, maka hari ini kita mencicil untuk sedekah kita buat saudara kita di Gaza. Mungkin ada yang ingin berkomitmen nanti. Donasi komitmen itu tidak harus ditunaikan hari ini. Komitmen dulu, sama-sama bareng-bareng. Berapa nanti nominalnya, boleh dicatat, sebutkan namanya, nomor handphonenya, kemudian nanti minta nomor rekeningnya dari tim kita. Kami akan berikan hadiah berupa syal Palestina dan ada figura Al-Aqsa juga. Tapi kalau figuranya mungkin simbolis dulu ya. Nanti setelah diterima, berapa jumlah yang terima kita akan kirimkan kembali kepada jemaah sekalian. Kenapa harus kami berikan hadiah syal? Karena ini adalah salah satu kenang-kenangan yang bisa mengingatkan kita kepada saudara kita di Gaza. Oh, saya baru 1 kali ternyata membantu Palestina. Oh, saya baru 2 kali. Ada ibu-ibu, nenek-nenek bahkan mengumpulkan, mengoleksi 10 syal Palestina, yang kemudian itu mengingatkan dia, oh saya baru 10 kali, saya harus masuk 10 yang kedua. Sampai akhirnya terkumpul 20 syal, yang itu terus dia perjuangkan agar dia merasa tetap dekat dengan saudara-saudaranya yang ada di Gaza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini, dengan program air bersih, dengan program sedekah sapi, sedekah daging untuk hari raya kurban. Karena kalau harus berkurban, tentu harus kita kumpulkan paling tidak 10 orang untuk unta, 7 orang untuk sapi. Dan harga sapi yang ada di Gaza itu luar biasa. Maka kita sebut sedekah daging di hari raya kurban. Jadi kita kumpulkan nanti, bisa terbeli 1 atau 2 ekor sapi, kita kirimkan, mereka bisa menikmati hari raya kurban seperti kita di sini, insya Allah. Siap membantu Palestina? Siap membantu Palestina, Bunda? Kurang semangat. Kita coba lagi. Siap membantu Palestina? Insya Allah. Bismillah. Saya buka donasi komitmen yang tidak harus ditunaikan sekarang, bisa diangsur, dicicil minggu depan, bulan depan, atau bahkan mungkin tahun depan. Ada rezekinya, nggak apa-apa. Keluar arisan, keluar gajian, panen kebunnya, atau mungkin
mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala mau langsung ditunaikan silakan dengan donasi sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah saja. Nah, ini bukan jual beli, terus terang ini bukan jual beli, karena kalau jual beli nggak mungkin kami menjual ini dengan harga segitu. Ini syarat mudah, ke pasar aja ada yang jual. Tapi kita ini berikan berupa hadiah, dan ayah bunda silakan tunaikan donasinya berapapun untuk menyelesaikan komitmen yang sudah disampaikan kepada kami. Silakan, bismillah. 2 juta rupiah yang pertama, ada yang bersiap? Ada yang sedia? Ada bunda kita 1, 2, 3, 4, masya Allah. Ada 5 bunda, boleh izin maju ke depan bunda? Kita berikan contoh buat yang lain untuk memotivasi saudara kita, karena ini yang dilakukan para sahabat ketika perang Tabuk. Rasulullah bertanya, siapa yang mau bersedekah dengan hartanya untuk jihad kita menghadapi kafir Quraisy? Abu Bakar maju, Utsman maju, Umar maju, dan yang lain yang maju. Oke, silakan. Silakan bunda. Ada salat terima hadiah dari kami. Iya. Istri saya yang melakukannya. Ini ada salat Palestina. Ada 6 orang. Ya. Ada 6 orang dari tempat silakan bunda. Ayo, mudah-mudahan ini menjadi wasilah dan jawaban kita ketika yaumul hisab nanti di saat Allah mempertanyakan kepada kita. Maka ini akan menjawab. Ini istri saya bunda. Barakallahu fiik. Kami ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda sekalian yang sudah bergabung bersama kita di pagi yang berbahagia ini. Kita mengambil momen untuk memanfaatkan setiap peluang kebaikan yang hadir di hadapan kita. Barangkali kali ini benar-benar terrealisasi dan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cicil Pak. Ya. Ada bapak kita satu, masya Allah. Takbir, takbir. Untuk Palestina, untuk Gaza yang mereka kehilangan ayah ibunya, anak-anak di Gaza. Siapa yang memperjuangkan mereka? Maka kita yang akan menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak yang ada di Gaza. Kita pula yang kemudian menjadi saudara-saudara untuk mereka yang ada di Gaza. Ada berapa orang bapak-bapaknya mungkin boleh? Ada 1 tadi, ada 2, masya Allah sudah ada 2, nanti giliran bapak-bapaknya. Bunda-bundanya silakan. Masih ada lagi sekalian biar waktunya. Iya. Silakan bunda maju ke depan. Ada 10 sudah lebih. Oh, ini jawaban dari kita. Silakan. Nanti kamu kita nanti di akhirat. Baik. Ayahnya, ya bunda. Ya boleh bunda, nanti ada tim saya, nanti belum sampaikan ke bunda. Salam bunda boleh ya, yang mau kes kata salam. Ayahnya nanti saja, bunda. Ketika kami di Gaza sana bunda di Palestina, mereka mengatakan aku kok, lagi soalnya, baik apa? Tidak harus sekarang uangnya. Gak mesti sekarang, besok boleh. Boleh bunda, bunda masuk dulu aja ke depan. Dan nominalnya juga tidak harus 2 juta. Boleh lebih dari 2 juta. Kita mohon izin waktunya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ke depan ya Ayah Bunda. Insya Allah kita selesaikan secepatnya. Siap untuk sesi donasi jamaah. Ada warga Gaza, saudara-saudara kita yang menerima sampai menangis bagi mereka Allah. Balik ahsanallahu minna ikhwatina al-muslimin dan ini yusari kulahnya dan kembali dalam doa. Tolong sampaikan doa terbaik dari Gaza untuk saudara kami memberikan hadiah terbaiknya. Ini doa mereka untuk Bunda sekalian. Mungkin di antara mereka yang mengatakan yang pada saya sudah syahid segala Bunda. Ini doa mereka untuk Bunda. Alhamdulillah dan syukur berjim bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan Allah fi ma atitunda, barakallahu fi ma atitunda. Allah barik alaihi wa barik ala walihi wa barik ala usratihi wa wasfihi ya Rabb. Allah barik ala walihi dan keseluruhan tanzil jannah. Tanzil jannah bidun nihayah. Dakhulna wa liwalidina wa azwajina wa dhurriyyatihim wa wasfihi ya Rabb. Allah barik ala walihi sultan siratal masjidil aqsa qariban min hadha al-yawm.
يصلون فيها مع المسلمين في العالمين في كبارنا هذه كبار الأنبياء والمرسلين طلبت ولولا الشفاعة من القرآن الكريم شفاعة من شريك جل فلسطين وشفاعة من أسس سفر محمد كما شفاعة يا الله berkailah para bunda ini ya Allah, berkailah suami mereka, berkailah orang tua mereka, baik yang masih hidup ataupun yang sudah hidup, yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada ya Allah. Begitu pula dengan keluarga anak cucu mereka ya Allah. Anugerahkan kepada mereka ya Allah kesempatan berziarah ke Masjidil Aqsa ya Allah. Salat berjamaah sama umat Islam menjadi kiblat kami yang pertama. Kiblat para nabi semua ya Allah. Anugerahkan pula kepada bunda dan keluarga yang syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Syafaat dari para syuhada Gaza dan Palestina. Bahkan syafaat dari Rasulullah SAW yang semakin besar. Para bunda dan keluarganya masuk surga karena syafaat ini. Amin ya Allah. Insyaallah mudah-mudahan pahala itu semakin bunda sebagaimana pengajar dalam persoalan yang bunda bantu insyaallah. Mudah-mudahan cukup untuk satu kambing hari ini. Insyaallah kambing atas nama jamaah. Boleh bunda di depan silakan bunda, masya Allah. Atas nama jamaah pengajian Sabtu pagi Masjid Prawiro Setiko. Insyaallah mudah-mudahan bisa dapat 5 kambing ya. Satu kambing sekarang 42 juta ya. Satu ekor kambing 42 juta itu harga badannya sedang. Tapi harganya bagus. Saking susahnya bukan hanya itu. Indomie pun yang kami biasa bawa itu susah sekarang ya. Ya alhamdulillah ada satu lagi. Terima kasih Bunda. Mana tercatat? Silakan. Bunda, mohon maaf dicatat sama Pak Ustadz Arif. Silakan Bunda dicatat dulu sama Bunda duduk saja di sini Bunda nanti dicatat. Terima kasih Bunda, semoga Bapak berkah ya Allah. Allah bagaimana bersukan silakan masjid Allah qariban min hadzal yawm yusalluna fiha ma'al muslimin fil 'alamin fi kiblat hadhihi al-anbiya wal mursalin. Allah bagaimana syafaat Al-Qur'an al-Karim syafaat min syarri jal Palestin berkaitan dengan apa yang dilakukan dari sisi beliau alihkan pahala muslimin